Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muntar Mawan dari kelas PAIF jurusan Pendidikan Agama Islam. Ingin mempresentasikan tentang artikel sosiologi yang berjudul dengan pengoptimalan pembelajaran pendidikan agama Islam di masa COVID-19 dalam pandangan sosiologi dan antropologi pendidikan. Pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan suatu pendidikan sekaligus pembelajaran yang mana berisikan tentang unsur dan aspek keagamaan agama Islam yang bertujuan untuk mencetak generasi Islam yang cerdas, berwawasan luas, dan memiliki akhlak yang baik. Selain itu, pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan sarana bagi siswa untuk memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, baik berupa perilaku maupun norma yang ada yang tentunya sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Kemudian isi dan tujuan dari artikel ini untuk mengungkap tentang metode, kekurangan dan kelebihan tentang pembelajaran daring atau online dalam perspektif pendidikan agama Islam. Yang pertama, metode pembelajaran pendidikan agama Islam di masa pandemi. Pengertian pendidikan metode pembelajaran yakni adalah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Kemudian yang kedua tentang metode pembelajaran di masa pandemi. Menurut saya ada beberapa metode yang tepat yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran secara daring yang mana bertujuan agar siswa dapat memahami dan menerapkan apa yang diajarkan oleh guru kepada siswanya melalui pembelajaran daring tersebut. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena gurunya menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Ini biasanya dilakukan secara meet atau secara menggunakan video call dan sebagainya. Yang kedua adalah metode diskusi. Metode ini mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar memecahkan permasalahan-permasalahan. Jadi diberikan suatu pokok permasalahan, kemudian didiskusikan dengan membuat suatu kelompok. Menurut saya ini adalah suatu metode yang cukup untuk digunakan dalam pembelajaran daring ya, agar semua siswa itu terlibat dalam pelaksanaan pendidikan atau pembelajaran ini. Kemudian yang selanjutnya adalah metode demonstrasi, yakni metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum agar siswa bisa melihat dan mempraktekkan secara langsung materi yang telah diajarkan atau disampaikan guru kepada siswa. Untuk metode demonstrasi ini menurut saya ini adalah merupakan hal sangat penting, yang mana selain siswa dapat ilmu dari gurunya, ia juga berhasil mempraktekkan apa yang disampaikan oleh guru sehingga pengajaran atau penyampaian ilmu itu dapat diterapkan secara langsung sehingga dapat dilakukan oleh siswa secara maksimal dan dapat dipahami oleh siswa tersebut. Selanjutnya adalah permasalahan yang dialami dalam pembelajaran pendidikan agama Islam terutama di masa pandemi ini. Yang pertama adalah dari sudut pandang pengajar. Menurut saya, dilihat dari sudut pandang seorang pengajar, maka akan ditemukan beberapa hal yang menjadi masalah dalam pembelajaran online ini. Yang pertama bahwa proses pengajaran dengan secara offline itu lebih memiliki kelebihan ya dibandingkan dengan pembelajaran online, baik dari segi penyampaian maupun segi materi. Dan jika dilihat dari segi pandangan pengajar, maka mereka harus mengolah cara berpikirnya agar pengajaran pendidikan pembelajaran agama Islam ini dapat sukses dilaksanakan, yang tentunya sesuai dengan keinginan dan tujuan pendidikan, terutama dalam konteks pengajaran pendidikan agama Islam ini.
Jadi kesulitan dari sudut pandang pengajar yang pertama adalah bagaimana cara penyampaian materi itu dapat diterima oleh siswa, dapat diterima dengan baik dan dapat dipahami. Itu dari sudut pandang pengajar. Sedangkan dari sudut pandang mahasiswanya atau siswanya adalah berlangsungnya pengajaran secara daring atau online pada siswa akan merasakan beberapa ketidaknyamanan ya menurut saya, baik itu berupa signal ataupun penunjang yang digunakan seperti HP ataupun alat elektronik atau aplikasi pendukung lainnya. Selain itu juga kekurangan dalam penerimaan materi yang disampaikan, yang mana hal ini sangat berpengaruh terhadap mudah dan tidak mudahnya penerimaan siswa dalam menangkapnya. Nah, untuk konteks kali ini menurut saya siswa yang memiliki pemikiran atau penangkapan ilmu yang belum dikaruniai kecerdasan lebih, itu menurut saya lebih baik oleh gurunya diberikan bimbingan lebih ya, dengan cara yang pertama menanyainya atau secara tatap muka dengan belajar les seperti itu ya, secara pribadi, yang itu bisa dimusyawarahkan atau dirancang oleh guru dan siswa tersebut. Kemudian untuk solusi ada beberapa ahli. Ini solusi dan pendapat para ahli ya. Yang pertama pendapat ahli menurut Bon Curtis J itu mengungkapkan bahwa penyampaian dalam surveillance training in an online world itu konsep pembelajaran online sama artinya dengan e-learning sementara, yakni siswa dan guru memerlukan komunikasi secara interaktif dengan memanfaatkan teknologi informatif dan komunikatif. Jadi tetap yang pertama itu komunikasi antara siswa dan guru itu bagaimana caranya agar selalu terjalin sehingga mudah memberikan ilmu kepada kepada siswanya dan siswanya dapat mudah menerima ilmu yang diberikan. Kemudian yang kedua ada menurut William, yakni pengertian online atau learning itu juga merupakan perangkat keras atau yang berupa perangkat komputer yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan data baik berupa teks, pesan, grafis maupun suara. Jadi dari yang ini dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan media yang digunakan itu memerlukan suatu yang perlu dipikir matang-matang dan menunggu kesepakatan dari siswa, terutama dari siswanya ya, karena yang mendapatkan ilmu itu nanti siswanya, sehingga sebaiknya guru atau pembimbing itu menganut atau menurut dengan siswanya. Kemudian selanjutnya solusi yang dapat diterapkan agar pembelajaran daring berjalan optimal, yang pertama adalah melaksanakan daring secara maksimal itu sendiri. Ini seperti yang di atas tadi, menurut saya cara memaksimalkan pembelajaran daring itu menanyai siswanya terlebih dahulu, kemudian membagi antara yang dapat menerima dengan baik maupun yang tidak, seperti di kelas pada umumnya, dan menambah atau memberikan pembelajaran tambahan kepada yang kurang maksimal dalam menerima ilmu. Terus yang kedua, mengusahakan mengikuti perkembangan agar tidak mengalami kesalahan komunikasi baik antara teman maupun guru. Ini dalam penggunaan aplikasi lebih baik mengikuti perkembangan ya. Jadi jika di awal semester itu mengalami kendala di beberapa aplikasi, maka menggunakan aplikasi yang sekiranya tidak begitu banyak memiliki kendala. Kemudian mencari referensi dan buku atau video lainnya selain yang disampaikan oleh guru. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.